Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya di pagi kali ini. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ahmad Rashid Anwar, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, yang mana tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini ialah untuk mengetahui pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN, serta untuk memahami upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Interaksi antar negara ASEAN dalam bentuk kerjasama memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di negara anggota ASEAN. Pengaruh tersebut terjadi dalam berbagai macam bidang. Contohnya di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, serta pendidikan di masing-masing masyarakat negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Kondisi masyarakat yang berbeda ini dapat kita lihat ya, salah satu contohnya seperti perbedaan agama, perbedaan pendidikan, hingga perbedaan latar belakang budaya. Masalah-masalah kemanusiaan ini banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi oleh sekat-sekat kepentingan. Pada tahun 2015 contohnya, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu dari Myanmar. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan yang telah dilaksanakan. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Yang pertama ialah FBA atau Festival Budaya ASEAN. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kepada sesama anggota negara ASEAN. Lalu, kegiatan yang kedua adalah Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN.
Tujuan dari kegiatan ini ialah menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Lalu, kegiatan yang ketiga ialah industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Di Asia Tenggara, terdapat berbagai macam jenis musik. Contohnya, di Indonesia, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai macam konsep. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain ialah sengketa perbatasan wilayah serta pekerja migran. Dan yang terakhir adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya, ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Lalu, dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Lalu, dalam pilar ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen. Sekian untuk materi pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.